Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jandika Heriza Putra. Umur saya 21 tahun. Pekerjaan mekanik mobil. Pendidikan SMK Otomotif. Email jandika33@gmail.com. Nomor ID saya 15 22 33 84 01 01-285. Kelas saya Python 48. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Vidi Mardiansah dan Ibu Sitiani selaku mentor di pelatihan ini yang telah mengajarkan dan membimbing dari awal sampai akhir pelatihan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa presentasi secara langsung karena ada masalah teknis dalam presentasi saya. Saya ingin menunjukkan data set dari bengkel saya. Data ini saya ambil dari bengkel saya bekerja. Data ini fakta sesuai yang di lapangan. Saya ingin menganalisis data tersebut dengan library yang ada di Python. Yang saya pakai ada import pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib, import matplotlib.pyplot as plt, %matplotlib inline, import seaborn as sns, from google.colab import file, filenya sama dengan file.upload, lalu kita run filenya. Kalau kita memanggil datanya dengan cara df sama dengan pd.read_csv dalam kurung kutip, masukkan nama filenya, lalu df. Algoritma yang saya pakai, saya ingin menganalisis data saya dan menggunakan library Python. Yang pertama ada pandas. Yang saya pakai ada 3, yaitu jumlah data dengan fungsi count dan info, informasi struktur data dengan fungsi shape dan data types, dan memfilter data. Yang kedua ada numpy, operasi pada array. Saya menggunakan 2, yaitu dengan penjumlahan dan perkalian. Lalu yang ketiga ada visualization data, univariate card. Saya menggunakan 3, yaitu barcard atau diagram batang dengan menggunakan matplotlib dan seaborn. Lalu pchart, diagram lingkaran, dan yang terakhir boxplot. Ya, kita mulai dari demonya. Kita import dulu filenya. Kita cari filenya, lalu kita open. Ini mungkin bentuk file acaknya seperti ini. Ini file lengkapnya dengan cara df dan sama dengan pdread_csv dalam kurung masukkan nama filenya csv lalu df. Lalu ini data yang saya gunakan. Nah, di pandas saya menggunakan jumlah data yaitu fungsi count dan fungsi info. Fungsi count itu menampilkan jumlah baris dan fungsi info untuk menghasilkan jumlah baris data, nama-nama kolom beserta jumlah data dan tipe datanya. Kita run. Di dalam tabel tersebut ada 30 baris, semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Lalu infonya kita lihat. Di dalam itu sama, tidak ada yang kosong, makanya isinya non-nol semua. Dan yang berisi integer itu ada 2, yaitu nomor PKB atau WO dan jumlah panel. Lalu nomor 2, yaitu informasi struktur data. Kita mencari data dalam jumlah baris dan kolom, yaitu dengan cara df.shape sama dengan 30 baris dan 8 kolom. Lalu kita mencari defs-nya dengan cara df sama dttypes yang berisi yang integer cuma 2, yaitu jumlah panel dan nomor PKB, sisanya objek. Lalu kita mencoba memfilter dengan cara mencari merek sama dengan Toyota, maka muncul dengan mobil Toyota dan jenisnya berbeda-beda dan jumlah panel berbeda, keterangan berbeda, dan mekaniknya juga berbeda. Lalu masuk ke numpy array. Operasi pada array yang saya pakai ada 2, yaitu perkalian dan penjumlahan. Kita memfilter dulu dengan cara df dalam kurung df.mekanik sama dengan Dika, lalu yang muncul mekanik Dika, lalu kita coba
mencari Alphard dan Civic. Kita run dulu. Nah, Alphard sama dengan NumPy titik array, jawabannya 12 dan 10 karena 12 mobil Alphard cuma ada 2 yaitu 12 dan 10, lalu di Civic ada 2 yaitu 12 panel dan 2 panel. Lalu kita jumlahkan sama dengan 24 dan 12. 24 ini dari hasil penjumlahan mobil Alphard dan Civic. Jadi 12 tambah 12 24 dan 10 tambah 2 12. Perkaliannya dari hasil 12 kali 12 sama dengan 144 dan 10 tambah kali 2 sama dengan 20. Ilmu ini berguna untuk di bengkel saya karena buat closingan. Makanya saya pakai. Lalu yang ketiga ada visualisasi data. Kita import dulu. Kita pakai lalu kita import juga filenya. Saya coba mengambil 5 data di atas. Nah, ini 5 data teratas. Nah, yang pertama ada barcode atau diagram batang. Kita menggunakan versi yang Matplotlib dan Seaborn. Yang pertama kita coba import dataset dengan cara df sama dengan data titik group by. Kita isi mekanik dan jumlah panel. Titik sum, titik to underscore frame, titik reset index. Kita kosongkan saja biar nggak terlalu jauh atau sumnya atau apanya. Lalu kita cari isian kolomnya dengan cara plt titik bar dalam kurung df sama dalam kurung mekanik dan koma df sama dengan jumlah panel. Lalu kita menambahkan color dengan cara menambahkan color dengan kutip dengan cara warna merah, blue, warna ungu, warna hijau, dan warna kuning. Lalu kita mengisikan titelnya atau judulnya dengan cara dalam kurung kutip kita isi dengan cara rekapan mobil di seluruh mekanik menggunakan Matplotlib, lalu sumbu X-nya kita isi mekanik, sumbu Y-nya kita jumlah panel, lalu PLT show. Maka hasil seperti ini. Edi dengan jumlah panel terbanyak, dan Dika jumlah panel kedua, lalu Munir, ada Farhan, dan Bayu. Lalu yang kedua ada Seaborn. Sama rumusnya, cuma beda kita ganti yang di bar plotnya doang. Dengan cara SNS sama dengan bar plot sama dengan dalam kurung X sama dengan mekanik dan sumbu Y jumlah panel, data sama dengan DF. Paletnya kita menggunakan warna dari simbol RDBU dari paletnya Seaborn. Ada banyak sih, cuman saya panggil yang RDBU aja. Lalu kita isi titelnya sama, tapi cuma menggunakan Seaborn, lalu Y-nya X-nya dengan mekanik, Y-nya dengan jumlah panel, PLT show, maka hasilnya seperti ini. Cuma beda warna doang. Lalu yang kedua ada P-chart atau diagram lingkaran. Cara mengimportnya dengan cara df sama dengan data titik group by dalam kurung mekanik dalam kurung jumlah panel sum titik to frame. Lalu memanggil P-chartnya dengan cara df titik plot titik pi sama dengan y sama dengan jumlah panel, legendnya false, auto pick-nya 1%, karena kalau diisinya 10 mungkin nanti di belakang komennya banyak, makanya saya ambil 1 doang. Lalu kita isi titelnya dengan judulnya dengan P-chart untuk bagian rekap mobil untuk masing-masing mekanik, lalu PLT show. Nah, seperti ini. Seperti yang tampil di atas dan diagram di atas, mekanik dengan jumlah panel terbanyak ada di nama Edi, lalu ada nama Dika, dan di Munir, di Farhan, dan di Bayu. Di belakang koma satu angka seperti yang ini, kalau kita ganti 10 mungkin akan lebih. Lalu yang terakhir ada box plot. Kita run dulu. Nah, cara memanggilnya dengan cara sns.set_temp. Lalu kita menggunakan stylenya dari Seaborn tuh saya mengambil stylenya dengan white grade. Sebenarnya banyak, ada tick, ada lain-lain, tapi saya menggunakan white grade dan paletnya kita coba ganti dengan cara color blind. Berbeda dengan yang di atas. Lalu kita isi dalam jumlah boxplotnya dengan cara snx_boxplot dalam kurung x sama dengan mekanik, y-nya jumlah panel, hu-nya merek. Biar kita mengetahui merek apa yang kita ingin cari. Ada 3 yaitu Honda, Toyota, dan Mitsubishi. Lalu paletnya kita isi warna red, warna green, dan yellow, warna merah, hijau, dan kuning beserta mereknya. Lalu data sama dengan data.
SNS sama dash paint, offsetnya 10, trimnya true. Offsetnya bisa kita ganti, tapi kalau ganti lebih besar mungkin akan lebih jauh jaraknya. Keterangannya di sini Edi dengan jumlah panel paling banyak di angka 10 panel dan 14 di mobil Honda. Lalu di angka 16 panel dan sampai 18 panel di angka mobil-mobil Toyota dan Mitsubishi-nya kosong. Lalu di mekanik Munir, jumlah panelnya Honda-nya di angka 10 cuma satu mobil, makanya cuma garis kecil ini seperti ini. Dan di Toyota-nya dia banyak, di angka 10 satu mobil, mungkin di 11 ada satu mobil atau 12 satu mobil. Nah, yang paling banyaknya dia angka 12 sampai angka 15. Makanya diagramnya berbentuknya besar dan kelihatan berwarna. Dan yang paling tinggi 16 dengan satu mobil. Lalu Mitsubishi dengan angka 8 panel. Dan mekanik Farhan, mobil Honda-nya dan Toyota-nya tidak ada. Dia cuma di Mitsubishi dengan jumlah 3 panel, 1, mungkin 4, 1, 5, 1, dan yang angka terbesarnya di angka 5 sampai angka 8. Lalu mekanik Bayu ada di Honda dengan terbanyak dengan jumlah panel 5 panel sampai 8 dengan jumlah terbanyak. Dan di Toyota di angka 3 sampai 6. Di Mitsubishi di angka 3. Lalu di Dika ada dengan mobil yang banyak adalah mobil Honda yang rata-rata panelnya tuh di angka 3 panel sampai 10 panel. Lalu di mobil Toyota-nya di angka 8 sampai 12 panel dan Mitsubishi di angka 3. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kata saya yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.